Hai guys, apakah kalian termasuk salah satu dropshipper? Jadi dropshipper itu kelihatannya gampang kan, tinggal jualan tanpa stok barang. Tapi beneran segampang itu nggak sih? Nah, di video kali ini kita bakal bahas keuntungan dan kerugian menjadi seorang dropshipper. Biar kamu bisa putusin apakah model bisnis ini cocok buat kamu atau enggak. Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Yang pertama kita bakal bahas tentang keuntungan menjadi dropshipper. Keuntungan yang pertama adalah modal kecil bahkan tanpa modal. Menjadi seorang dropshipper, kamu nggak perlu stok barang terlebih dahulu. Kamu hanya tinggal mencari supplier, kamu udah bisa upload produk di marketplace atau sosial media. Modal utama yang kamu perlukan hanyalah sebuah handphone dan internet. Keuntungan yang kedua adalah nggak perlu ribet stok barang dan pengiriman. Kamu nggak perlu capek-capek ngurusin stok barang atau pengiriman, karena yang ngurus semua itu adalah supplier. Kamu cuma fokus promosi dan jualan di marketplace atau sosial media. Nah, kalau ada yang beli, kamu tinggal terusin pesanan ke supplier. Nanti supplier yang urus semuanya, mulai dari packing dan pengiriman. Mereka akan kirim produknya dengan nama kamu sebagai pengirimnya. Keuntungan yang ketiga adalah fleksibel dan dapat dikerjakan di mana saja. Dengan menjadi dropshipper, kamu bisa jualan di mana saja. Kamu bisa jualan di rumah, di cafe, atau bahkan kamu bisa jualan sambil traveling. Karena kamu nggak perlu toko fisik, kamu nggak perlu repot-repot juga untuk packing atau ngurusin pengiriman. Keuntungan yang terakhir adalah banyak pilihan produk. Kamu bisa banget jualan berbagai macam produk dari berbagai supplier tanpa harus stok sendiri. Jadi kamu bisa dengan gampang mengikuti tren pasar. Kalau melihat keuntungan, pasti kamu tertarik kan untuk menjadi dropshipper. Tapi jangan cuma lihat keuntungannya aja, dropshipper juga banyak tantangannya. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih kerugian menjadi dropshipper. Kerugian yang pertama adalah keuntungannya kecil. Karena kamu cuma jadi orang ketiga atau jadi perantara, jadi keuntungan yang kamu dapatkan itu kecil. Misalnya supplier menjual produknya itu seharga 100.000. Kamu mungkin cuma bisa jual seharga 110.000 sampai 120.000. Jadi untuk merasakan keuntungan yang banyak, kamu harus juga jualan yang lebih banyak. Kerugian yang kedua adalah sulit kontrol kualitas dan stok. Karena kamu nggak bisa pegang barangnya langsung, kamu cuma bisa lihat di internet. Jadi kamu nggak tahu kualitas barang itu seperti apa, dan kamu nggak bisa jamin kualitasnya itu benar-benar bagus. Dan kamu juga nggak bisa mastiin stok barang di supplier itu sebanyak apa. Kadang stok barang di supplier itu tiba-tiba habis karena penjualannya yang sangat banyak. Jadi misalnya ada orang yang order ke kamu dan tiba-tiba stok barang di supplier itu habis, maka pelanggan yang order ke kamu bisa-bisa kecewa karena stoknya habis. Kerugian selanjutnya adalah persaingan yang sangat ketat. Karena gampang dijalani, banyak orang-orang yang ingin menjadi dropshipper. Nah, semakin banyak orang-orang yang tertarik menjadi seorang dropshipper, maka semakin banyak kompetitor-kompetitor kamu. Jadi besar kemungkinan produk yang kamu jual itu akan sama dengan produk yang dijual oleh kompetitor kamu. Nah, di sini kamu harus pintar-pintar bersaing dan harus pintar-pintar untuk mempromosikan produk kamu biar banyak orang-orang yang lebih tertarik untuk membeli produk kamu. Kerugian yang terakhir adalah ketergantungan pada supplier. Nah, di sini kamu tidak punya kuasa karena kamu hanya mengandalkan barang-barang itu dari supplier. Kalau supplier kamu lambat mengirim produknya atau bahkan ada gangguan, maka kamu yang akan kena komplain dari pelanggan. Padahal kamu nggak bisa kontrol langsung untuk proses pengadaan barang. Jadi mau nggak mau kamu harus terima kalau ada komplain dari pelanggan atau bahkan ada pelanggan yang kabur. Itu tadi keuntungan dan kerugian menjadi seorang dropshipper. Jadi dropshipping itu cocok untuk siapa sih? Jadi dropshipper itu cocok untuk kamu yang mau mulai bisnis dengan modal kecil, suka promosi dan jago jualan online, dan bisa sabar menghadapi komplain dari pelanggan. Tapi kalau kamu pengen kontrol penuh atas produk dan brand sendiri, maka kamu bisa cobain bisnis lain yang lebih cocok untuk kamu jalani. Jadi gimana? Apakah kamu masih tertarik untuk menjadi seorang dropshipper? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel NCC untuk mendapatkan tips dan informasi menarik lainnya. See you in the next video.